من الشيطان الرجيم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika. Ya Azizi Wahhab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Qala Allah tabaraka wa ta'ala istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat At-Taubah pada ayat yang ke-80 mengkisahkan kepada kita nasib orang-orang munafik yang mati dalam kemunafikan. Kata Allah, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Mintalah untuk mereka ampunan atau tak kau minta untuk mereka ampunan. In tastaghfir lahum 70 marratan. Sekalipun engkau mintakan bagi mereka ampunan istighfar sebanyak 70 kali, falan yaghfirallahu lahum, maka niscaya Allah tak akan pernah mengampuni mereka. Dzalika bi annahum kafaru billah. Yang demikian itu disebabkan karena mereka kafir kepada Allah. Dan ini menunjukkan orang-orang munafik, mereka orang-orang kafir. Kafaru billahi wa rasulihi, mereka kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tak akan memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang munafik tak layak untuk dimintakan bagi mereka ampunan. Meski berkali-kali dimintakan untuk mereka ampunan, Allah tak akan pernah ampuni mereka jika mereka mati dalam keadaan munafik. 70 kali pun kau minta, ya Muhammad, untuk mereka ampunan, tak akan mungkin Allah mengampuni mereka. Berkata sebagian ulama makna 70 kali di sini bahwasanya orang Arab jika menyebutkan sesuatu yang banyak, kadang-kadang mereka menyebutkan bilangan-bilangan semacam ini. Maknanya 70 kali salah mafhum, bukan artinya seandainya dia dimintakan untuk ampunan 80 kali Allah ampuni, bukan itu maknanya. Makna 70 kali, berapapun kau minta untuk mereka ampunan, Allah tak akan mungkin ampuni mereka, baik 70 kali. Bukanlah maknanya kalau 71 kali diterima Allah, 72 diterima, 74 diterima. Bukan itu maknanya. Bilangan 70 menunjukkan mubalaghah, ya, menunjukkan perkataan sifatnya, ya, perkataan yang sifatnya tak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Ini pendapat sebagian ulama. Tapi ada pendapat lain, kata mereka ballahu mafhum. Bilangan ini memiliki makna yang, ya, di baliknya ada pemahaman sendiri. Ya, Al-Awfi menukil daripada Ibnu Abbas radhiyallahu tabaraka wa taala anhuma. Ya. Tatkala, ya, turun ayat ini, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkata, asma'u rabbi qad rakhkhasa li fihim. Aku mendengar Allah memberikan bagiku izin untuk mereka, untuk minta ampunan bagi mereka orang-orang munafik. Fa wallahi, demi Allah, la astaghfiranna aktsara min 70 marrah. Aku akan mintakan untuk mereka ampunan lebih daripada 70 kali.
La'allallaha an yaghfir lahum. Semoga saja Allah mengampuni mereka. Jadi ketika Allah katakan sama saja bagi Muhammad, kau mintakan untuk mereka ampunan 70 kali atau tak kau minta ampunan, Allah SWT tak akan pernah mengampunkan mereka. Ya, karena mereka adalah kaum yang fasik, mereka kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasulnya. Dalam riwayat Aufi dari Ibnu Abbas, Nabi berkata, ya, aku akan mintakan untuknya lebih daripada 70 kali ampunan. Semoga Allah mengampuninya. Berarti bilangan ini memiliki makna mafhum lain, bahwasanya di luar itu boleh saja Allah SWT mengampunkannya. Ya, ini yang dipahami Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini menunjukkan kepada kita satu hal, ikhwatul kiram, betapa rahmatnya hati Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, betapa pemaafnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam terhadap musuh-musuhnya. Bayangkan Abdullah bin Ubay bin Salul ini, pemimpin orang munafik, mati dalam keadaan munafik, dan sepanjang hidupnya hanya dia jadikan hidupnya untuk membuat kekacauan. Dialah yang membuat berpaling pasukan kaum muslimin pada perang Uhud. Jumlah mereka 1000. Diprovokasi oleh Abdullah, akhirnya kembalilah 300, tinggal 700. Ya, dialah yang memfitnah istri Nabi berzina iyadzan billah, dan dia yang menyebarkan di tengah-tengah umat di kota Madinah bahwasanya istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha ardhaha berselingkuh dengan Safwan. Dia yang menyebarkan, dan dia yang senantiasa berupaya untuk mengacaukan ya persatuan kaum muslimin antara Muhajirin dan Ansar, antara Aus dan Khazraj. Hampir-hampir bertikai antara suku Muhajirin dan Ansar. Ya, antara Aus dan Khazraj. Dia yang senantiasa mengobarkan bagi mereka peperangan. Dia pula yang datang ya kepada orang-orang munafik berlagak seolah-olah ya, yang datang kepada orang-orang Yahudi Bani Nadhir tatkala mereka terusir dari Madinah. Dia yang datang kepada mereka memprovokasi mereka, jangan keluar, abaikan saja apa yang diminta Muhammad. Ya, apabila engkau terusir, kami akan ikut bersamamu. Di belakangku ada sekian ribu pasukan yang siap untuk membela kalian mati-matian. Abaikan Muhammad. Tatkala mereka abaikan Rasulullah, mereka tak mengindahkan 10 hari yang Rasulullah berikan kepada mereka agar meninggalkan kota Madinah karena mereka berkhianat ingin membunuh Nabi SAW, maka Nabi datang mengepung mereka, mereka pun ketakutan. Adapun Abdullah bin Salul, pemimpin munafik, dan yang dia katakan ada di belakangku ribuan orang, ternyata hanyalah ucapan yang dusta belaka. Ya, inilah Abdullah bin Salul. Dia yang setiap kali Nabi SAW naik ke mimbar, sebelum naik mimbar dia yang maju ke depan. Dia katakan, kaum muslimin, Nabi kalian dengarkan, kaum muslimin, Nabi akan patuhi. Subhanallah. Dia yang berkata kepada Nabi yang mulia SAW, jangan fitnah saya ya Muhammad. Saya tak sanggup ikut perang denganmu pada perang Tabuk. Saya begitu cinta dengan wanita-wanita Bani Asfar, kulitnya putih-putih. Izinkan saya tak ikut. Kalau saya ikut, saya tak yakin dengan agama saya. Banyak perilaku dia, kejahatannya begitu dahsyat. Subhanallah. Tapi ketika dia mati, bayangkan jemaah sekalian, istri Nabi dituduhnya berselingkuh. Sampai Nabi SAW sendiri pun terpengaruh dengannya. 1 bulan Nabi SAW tak pernah berbuat ya sebagaimana biasa kepada istrinya Aisyah. Nabi kering, Nabi tanpa senyum, karena Rasulullah terpengaruh dengan ucapan semua orang istrinya berselingkuh. Padahal dia tak tahu ya, dan dia tak yakin, tapi berita telah begitu kuat menghujam ke dalam hati orang-orang. Bahkan sebagian orang beriman pun turut memprovokasi dan menyebarkan hal ini. Subhanallah. Jadi banyak kejahatan Ubay bin Salul, banyak sekali. Subhanallah. Ya, dia punya anak namanya Hubab dan dia digelar dengan nama Abul Hubab. Akhirnya Nabi SAW merubah anaknya itu, putranya. Dan anehnya putranya adalah seorang mukmin yang sejati, mukmin yang baik. Ketika datang kepada Nabi SAW, ya, tatkala ayahnya sakit, Nabi bertanya, kau siapa? Dia mengatakan, saya Hubab bin Abdullah. Kata Nabi, Hubab itu nama syaitan, rubah namamu, engkau adalah Abdullah. Jadi namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, anaknya ini putranya mukmin sejati. Bahkan ketika Abdullah bin Ubay bin Salul menyebarkan provokasi di tengah-tengah kaum Ansar, berkata Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, sungguh mereka ini adalah para qurra yang kerjanya hanya makan, yang tahunya hanya perut saja, paling pengecut ketika jumpa musuh-musuh mereka. Ya, qurra ini maksudnya para sahabat-sahabat Nabi, bagaikan perumpamaan mereka dengan kita, bagaikan seekor anjing yang kita pelihara, kita besarkan. Ketika dia besar, dia menggigit kita. Ya,
Demi Allah, setibanya nanti kita di kota Madinah, kita akan lihat bagaimana apa yang kita buat. Kita keluarkan, kita usir mereka, mereka numpang di negeri kita, mau menguasai negeri kita. Dia buat provokasi. Terdengarlah kepada Nabi SAW apa yang dikatakan Abdullah. Ya, maka terdengarlah isu-isu Nabi akan eksekusi mati Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampailah ke telinga anaknya Hubab tadi, yang namanya telah dirubah namanya menjadi Abdullah. Ya, maka dia datang kepada Nabi berkata, "Ya Rasulullah, ku dengar ayahku akan eksekusi mati. Jika itu benar ya Rasulullah, serahkan kepadaku biar ku penggal kepalanya. Jangan serahkan kepada orang lain dari selainku. Aku tak sanggup melihat pembunuh ayahku, jangan sampai aku bunuh dia akhirnya aku masuk neraka gara-gara dia membunuh ayahku. Serahkan biar ku penggal kepalanya, ku serahkan kepadamu kepalanya." Subhanallah. Ini putranya. Dan begitulah Allah SWT berkehendak. Allah mengatakan yukhrijul hayya minal mayyit. Kadang-kadang Allah mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Di antara tafsirannya, Allah mengeluarkan seorang mukmin yang sejati. Bahkan Allah keluarkan nabi dari rahim, ya, atau dari seorang kafir, dari tulang sulbi seorang yang kafir. Sebagaimana Ibrahim, Allah keluarkan dari Azar yang kafir. Subhanallah. Ya. Begitulah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini jahatnya Abdullah, tapi Nabi masih berkata, "Kalau boleh aku doakan," ketika dikatakan Allah Subhanahu wa taala, "Kalaupun kau doakan untuknya, minta ampun 70 kali, Allah enggak ampuni dia." Kata Nabi, "Ku tambah 80 kali, lebih daripada itu. 70 kali berkali-kali, dikali 3 pun akan kulakukan. 121 kali aku akan lakukan." Ya, atau 210 kali aku akan lakukan untuk dia, semoga Allah mengampuninya. Kita dapat ambil kesimpulan betapa lembutnya hati Nabi yang mulia SAW terhadap musuh-musuhnya. Putranya ini datang menuju Nabi SAW berkata, "Inna abi qad ihtadar." Bapakku dalam keadaan sekarat mau mati. Ya, fa uhibbu an tashhadahu wa tusalli alaihi. Aku ingin kau datang menyaksikannya, engkau menyolatkannya. Subhanallah. Tentunya seorang anak ingin kalau bapaknya diampuni Allah. Anaknya ingin kalau Nabi menyolatkannya. Subhanallah. Nabi bersaksi baginya kebaikan. Faqala an-nabiy, maka Nabi berkata, "Masmuka, siapa namamu?" Qala Hubab bin Abdullah, namaku Hubab bin Abdullah. Kata Nabi, "Bal anta Abdullah bin Abdullah." Namamu kurubah, engkau Abdullah bin Abdullah, karena Hubab adalah ismu syaitan, itu nama syaitan. Qala fantalaqa ma'ahu. Maka dia pun berangkat bersama Nabi SAW. Nabi mengikuti keinginannya. Ya. Wa albasahu hatta syahidahu. Nabi menyaksikan telah terbujur kaku mati Abdullah bin Ubay bin Salul. Wa albasahu qamisah. Bahkan Nabi berikan baginya pakaiannya, karena Abdullah putranya meminta, "Ya Rasulullah, berikan baginya pakaian yang kau miliki, pakaian yang kau pakai di badanmu, supaya kau lekatkan dalam kafannya, semoga saja dapat meringankan azabnya karena keberkahan dirimu ya Rasulullah." Ya. Dan dia telah wahwa irqun, dia telah menjadi mati. Subhanallah. Ya. Berkata sebagian para ahli sejarah, Nabi ingin berbuat balas kebaikan yang pernah diperbuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa? Pada perang Badar, ketika tertangkap paman Nabi, yakni yang bernama Abbas, karena Abbas dipaksa keluar memerangi kaum muslimin. Semua orang-orang yang telah dewasa di Makkah wajib keluar memerangi kaum muslimin dalam perang Badar. Dipaksa, dan sebagian mereka menyembunyikan keislamannya, di antaranya Abbas. Maka terpaksa Abbas pun keluar. Maka Nabi katakan, kalau kalian berjumpa dengan Abbas, maka dia jangan dibunuh. Kalau kalian berjumpa dengan si fulan jangan dibunuh. Karena mereka tak pernah ingin memerangi kalian, mereka terpaksa keluar. Intinya Abbas tertawan. Abbas dalam keadaan tak memiliki baju. Maka ketika itu Abdullah bin Ubay bin Salul memberikan kepada Nabi, "Ini pakaian untuk Abbas." Maka inilah yang ingin diberikan Nabi sebagai balasan. Dan ini menunjukkan kepada kita, Nabi yang mulia SAW senantiasa berupaya, ya. Besok disegel aja itu, ganggu aja, digembok. Ya, kayak mana tadi Pak D? Lupa, iklan itu. Minum lana dulu. Apa di mana? Ya, santum. Abbas diberikan baju oleh Abdullah bin Salul. Maka Nabi tak pernah ingin ada orang berbuat kebaikan kepadanya kecuali Nabi harus membalasnya. Subhanallah. Karena itulah ketika putranya minta baju Nabi, Nabi berikan kepada putranya. Subhanallah.
Dikuburkan dia dengan baju Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tapi tak berguna baginya. Allahu Akbar. Karena dia tidak mukmin, karena dia kafir. Walaupun tampilan zahirnya beriman, begitulah orang munafik. Zahirnya sama orang-orang beriman, batinnya sama orang-orang kafir. Dalam hukum dunia dianggap dia bagian daripada kaum muslimin. Dalam hukum akhirat dia bersama orang-orang kafir. Ya. Bahkan Nabi menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, wa shalla alaihi. Faqila lahu, dikatakan kepada Nabi, di antaranya Umar, bahkan Umar menarik baju Nabi SAW. Ya Rasulullah, kenapa kau salatkan dia? Kau tahu dia orang munafik. Subhanallah. Maka berkata Nabi, innallaha qal, Allah yang berfirman, in tastaghfir lahum 70 marrah. Kalau saja kau mintakan untuk nyampun 70 kali, ya, Allah tak akan mengampuninya. Aku berjanji akan memintakan baginya lebih daripada 7 kali agar Allah mengampuninya. Subhanallah. Wala astaghfiranna lahu 70 wa 70 wa 70. 70 kali 3 aku untuk beristighfar untuknya. Semoga Allah mengampuninya. Allahu Akbar. Menunjukkan lembutnya hati Nabi. Subhanallah. Orang yang musuhinya, subhanallah, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sulit ditiru pada orang menzalimi kita. Subhanallah. Ya. Ini musuhnya yang paling utama, dan begitulah para ulama. Karena itu kita payah menjadi ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika dia dicela, ketika dia difitnah, dimasukkan penjara bertahun, kemudian berganti kekuasaan, kata raja yang mukmin yang saleh kepada Syekhul Islam, tuliskan kepadaku daftar musuh-musuhmu yang dahulu memfitnahmu. Ku akan eksekusi mati mereka semua sekarang. Mereka telah menggiringmu kepada penjara ini. Aku akan buat perhitungan dengan mereka. Apa kata Syekhul Islam? Ya, wahai Amir Mukminin, semua mereka telah kuampunkan, semua mereka telah kumaafkan. Subhanallah. Ya, andai kata semua aku eksekusi mati, habis ulama-ulama kaum muslimin. Mereka bisa bermanfaat untuk kaum muslimin. Biarkan mereka, maafkan mereka. Tidak, aku harus eksekusi mati. Ya, akhirnya mereka terus, Syekhul Islam merayu sampai akhirnya dia batalkan niatnya. Ibnu Taimiyah, kalau kita cepat raja, sini kutulis namanya nih. Nah, habisi semua sekarang, cepat. Subhanallah. Karena itulah kita enggak jadi Syekhul Islam. Subhanallah. Begitu jangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wallahi sulit, ikhwan. Nah, dengarnya enak, tapi ketika kena di kita, enak kali kau ya. Segala macam kau buat ke aku. Sampai kayak gini kau buat, sekarang kau minta maaf. Tak sudi. Subhanallah. Tapi ini yang ideal, dan kita berusaha dikit-dikit lah. Subhanallah. Tak bisa banyak-banyak, dikit-dikit. Memaafkan orang-orang yang menzalimi kita. Walaupun hati kita terkadang menangis. Biarlah lisan kita tersenyum. Subhanallah. Kayak syair ya. Taib. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya turunkan lagi ayat. Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Sawa'un 'alaihim. Sama bagi mereka ya wahai Muhammad. Astaghfarta lahum, kau mintakan untuk mereka ampunan, am lam tastaghfir lahum, tak kau minta untuk mereka ampunan, lan yaghfirallahu lahum, tak akan mungkin Allah ampuni mereka. 50.000 kali pun kau minta bagi mereka ampunan, tak akan mungkin Allah maafkan mereka. Tak akan mungkin Allah maafkan mereka. Kenapa? Ya. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak akan memberi petunjuk orang-orang yang fasik. Karena mereka mati dalam keadaan mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena marahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sama saja kok minta ampunan tak minta ampunan, tidak akan mungkin Allah mengampuni mereka. Subhanallah. Ini terdapat dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-6. Sama bagi mereka Muhammad, kau mintakan untuk mereka ampunan, tak kau minta ampunan, tetap Allah tak akan mengampuni mereka karena mereka adalah orang-orang yang fasik. Fasik secara bahasa mana adalah al-khuruju 'anit ta'ah, keluar daripada ketaatan. Fasik itu disebutkan terhadap setiap orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, tak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fasik bertingkat-tingkat, ada fiskun akbar, ada kefasikan besar, dialah kekufuran yang mengeluarkan seorang daripada Islam. Ada fiskun duna fiskin, ada
Kefasikan kecil dialah dosa-dosa besar yang tak sampai mengeluarkan seorang daripada Islam. Ya. Dan kata-kata fasik lebih identik dengan pelaku-pelaku dosa besar, pelaku-pelaku maksiat dan dosa besar. Subhanallah. Nah, Iqra, lanjutkan. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-81 dan 82 dari surat At-Taubah, farihal mukhallafuna bimaq'adihim, betapa senangnya lah orang-orang yang tak ikut perang dengan berdiamnya mereka di kota Madinah khilafa Rasulillah, setelah Rasulullah meninggalkan mereka. Allah menggambarkan pada ayat ke-81 ini tentang perasaan hati orang-orang munafik, bahwasanya mereka begitu gembira karena mereka berhasil menipu Nabi. Mereka datang dengan segala macam alasan tak ikut perang. Ya, mereka gembira karena mereka tak ikut bersama Nabi SAW dalam keadaan yang begitu dahsyatnya ya cuaca, begitu ekstrimnya panas. Ketika itu Rasulullah SAW ya merintahkan para sahabat untuk bersiap-siap karena perjalanan begitu panjang. Yang mereka ingin perangi bukan lagi bangsa Arab, tapi bangsa Romawi ya. Pada perang yang disebut dengan nama perang Tabuk, maka Nabi jauh-jauh hari telah perintahkan para sahabat bersiap-siap. Kebiasaan Nabi, andai kata mau berperang, Nabi sembunyikan rahasia tersebut. Bahkan jika Nabi ingin memerangi daerah yang di barat, dia berangkat ke arah timur, sehingga yang di barat tak pernah merasa mereka akan diperangi. Pada pagi harinya mereka dikejutkan dengan kedatangan Nabi dan para sahabat. Itu kebiasaan Nabi. Tapi ini perang, Nabi jauh-jauh hari suruh sahabat siap-siap karena jauhnya perjalanan antara Madinah dengan Tabuk sekitar 900 km lebih kurang. Saya tak ingat tapi seperti itulah. Subhanallah. Jauh ikhwan. Ya. Jauh sekali. Allahu Akbar. Medan Jakarta 1800 km. Medan Jakarta 1800. Ya. Ini berapa tadi? 900 setengah itulah kira-kira. Subhanallah. Jauh. Dan ketika itu ditempuh dengan unta. Bahkan tak semua sahabat punya unta. Karena itulah berganti-gantian satu unta 5-7 orang. Subhanallah. Bahkan datang sebagian orang minta supaya tetap ikut dengan Nabi. Nabi tolak mereka. Kenapa? Tak ada bekal yang dapat membawa mereka. Ya, tak mungkin Rasulullah perintahkan mereka berjalan kaki tanpa sama sekali ada tunggangan dapat mereka tunggangi. Tak akan mungkin Nabi perintahkan mereka pergi berjihad, mereka tak punya bekal, tak ada makanan sama sekali untuk mereka. Tidak realistis, bahkan yang akan membuat mereka binasa di tengah jalan. Nabi tak ingin membinasakan umatnya, maka Nabi tolak mereka. Maka mereka pulang dengan menangis sejadi-jadinya karena Rasulullah menolak mereka. Subhanallah. Ya. Kata Allah, tara a'yunahum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Engkau melihat Muhammad, air mata mereka berlinangan karena mereka sedih, tak mampu ikut denganmu karena tak ada nafkah mereka. Yang ada hanya badan belaka, raga yang mau ikut dengan Nabi. Tak mau mereka tinggal bersama rombongan perempuan-perempuan dan anak-anak serta orang-orang munafik. Tapi Nabi menolak mereka. Subhanallah. Mereka pun menangis dan digoreskan dalam Al-Quran bagaimana keadaan orang-orang ini. Subhanallah. Inilah mukmin sejati.
Mereka tak ingin pergi, ya Rasulullah meninggalkan mereka, mereka tak bersama Rasulullah, tapi karena tak ada bekal lah, akhirnya mereka pun tak ikut berperang. Subhanallah. Adapun orang-orang munafik, segala macam alasan mereka buat. Subhanallah. Ada yang mengatakan inna buyutan aurah, ya Nabi, rumahku sangat rentan, aku khawatir tak ada laki-laki yang jaga. Izinkan aku menjaga keluargaku di sini. Macam-macam alasan. Ya, kenapa? Jawabannya karena jalan panjang. Kata Allah, "Lau kana 'aradan qariban aw safaran qasidan lattaba'uka." Kalaulah sekiranya halangan rintangan tak banyak, kalaulah perjalanan itu pendek, mereka akan ikut denganmu. Karena mereka juga berharap harta rampasan perang. Mereka juga mengharapkan dunia. Tapi karena jauhnya perjalanan, bagi mereka kayaknya tak seimbang ini antara harta rampasan perang yang tak jelas dengan jalan yang panjang. Boleh-boleh kami mati di tengah jalan, mati berhadapan musuh, lebih baik kami berpura-pura saja. Maka mereka bergembira. Kata Allah, farihal mukhallafuna bimaq'adihim. Betapa senangnya orang-orang yang mereka meninggalkan, yakni kaum muslimin tak ikut bersama mereka. Al-mukhallafun yang mereka tinggal di kota Madinah bersama wanita, rombongan anak-anak setelah perginya Rasulullah SAW. Wa karihu an yujahidu bi amwalihim. Mereka begitu takutnya, mereka begitu bencinya, antinya mereka ya berjihad dengan harta-harta mereka. Mereka tak mau korbankan harta mereka. Mereka tak mau menyiapkan bekal karena tentunya mereka harus mengeluarkan uang. Ya, mereka tak mau mengeluarkan unta-unta mereka, kuda-kuda mereka untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa anfusihim, apalagi mengorbankan diri mereka. Harta saja tidak, apalagi diri. Subhanallah. Sebagian orang mungkin dia lebih baik mengorbankan hartanya daripada dirinya. Ini enggak, harta tidak, diri pun tidak. Mereka tak ingin keluar untuk membela agama Allah karena mereka tak yakin dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya berpura-pura saja. Mereka mengambil kemaslahatan, keuntungan dengan Islamnya mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka begitu bencinya sekiranya mereka disuruh berjihad, mengeluarkan harta mereka dan diri mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu, mereka pun berkata satu sama lain. Ini tak terucap di hadapan Nabi, tapi diucapkan antara sesama mereka. Allah merekam apapun yang mereka katakan. Menunjukkan kepada kita ikhwan, Allah tak pernah lalai dan lengah daripada apapun yang perbuat musuh-musuh Islam. Allah tahu. Apapun sekarang makar tipu daya kaum muslimin di seantero dunia, Allah mengetahuinya, mencatatnya. Subhanallah. Ya, sebagaimana Allah mengetahui apa yang terdapat dalam hati orang munafik, apa yang mereka bincangkan. Subhanallah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu, mereka berkata sesama mereka, la tanfiru fil har. Jangan pernah kita ikut perang dalam keadaan panas yang bersangatan, apalagi ketika panas bersangatan tersebut itulah masa panen kurma. Di kota Madinah dipenuhi dengan pohon-pohon kurma. Subhanallah. Pohon kurma yang begitu rindang, yang buahnya menjuntai-juntai ke bawah, betapa membuat mereka berat meninggalkan kota Madinah. Di kebun-kebun mereka ada mata air, ada suara percikan air, ada suara subhanallah burung-burung, ya, ada keteduhan. Mereka sedang yakni masanya panen kurma. Bagaimana mereka tinggalkan ini? Subhanallah, berat bagi mereka. Keadaan panas begitu terik. Kalaulah Madinah setengah mati panasnya di musim panas dan setengah mati dinginnya di musim dingin. Subhanallah, panas luar biasa, dingin luar biasa, kering, panas kering dan dingin kering. Subhanallah. Maka mereka berkata, qulna wa qalu la tanfiru fil har. Mereka berkata satu sama lain, kita tak boleh ikut. Jangan pernah kalian mau ikut berperang dalam kondisi panas seperti ini. Maka Allah katakan, qul, katakan Muhammad kepada mereka, ya, berupa ayat yang dibacakan, Allah menyingkap apa yang mereka katakan bersama mereka. Katakan Muhammad, sampaikan kepada mereka, naru jahannam asyaddu harran. Sungguh neraka jahanam lebih dahsyat. Lau kanu yafqahun. Kalaulah mereka berotak. Tapi sayang mereka tak pakai otak. Kalaulah mereka berfikir, sayang mereka tak mau berfikir. Kalaulah mereka mengerti, sayang mereka tak mau mengerti. Lau kanu yafqahun. Subhanallah. Rasulullah menyebutkan
Sesungguhnya perbandingan antara api neraka dengan api yang di dunia ini, sesungguhnya api dunia adalah 1 bagian daripada 70 bagian daripada api neraka. Subhanallah. 70 api yang ada seluruhnya 70. Allah turunkan 1 bagian di dunia ini. Maka itulah yang kita gunakan untuk membakar segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kita melihat bagaimana las, berapa watt, berapa derajat panasnya las sehingga dapat mencairkan besi, mungkin 1000 derajat. Subhanallah. Ya, tengok bagaimana kuatnya las. Saya tak tahu, mungkin ada lebih dahsyat daripada itu. Rel kereta api sebentar aja putus dia buat. Digergaji gini, pencuri gergaji berjam-jam. Sekali tembak langsung putus. Subhanallah. Banyak alat-alat canggih di dunia ini. Panas yang begitu dahsyat. Dahulu kala orang-orang untuk menghabiskan jenazah yang mereka yakini harus dibakar, karena sebagian agama mereka meyakini orang mati harus dibakar. Sampai di negeri tangga kita, Singapura sana, ada acara membakar jenazah. Di Bali sana ada acara membakar jenazah yang begitu rumitnya. Subhanallah. Kadang-kadang mereka harus paksa supaya jenazah itu cepat terbakar. Kadang-kadang mereka mendengar letupan perutnya ketika meledak. Subhanallah. Sekarang alat-alat canggih, ya, jenazah masukkan ke dalam alat tersebut, keluar tinggal jadi debu saja. Subhanallah. Anda tak pernah lihat, tapi dengar. Subhanallah. Masukkan ke dalam alat, ini jenazah lengkap dengan petinya, masuk, keluar udah debu semua. Subhanallah. Begitu panasnya. Allahu Akbar. Itu semua kalau dikumpulkan semua api di dunia ini hanya 1 bagian daripada Allah siapkan di neraka sana. 69 bagian api neraka. Karena itulah begitu dahsyat apinya. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran bagaimana percikan-percikan api neraka yang begitu besarnya. Kata Allah, innaha tarmi bisyararin kal qasr. Sesungguhnya neraka melemparkan bunga-bunga api yang bunga-bunga apinya bagaikan istana-istana besarnya. Sekarang ntar lagi antum lihat bunga api. Ntar lagi berapa malam ke depan sibuklah antum lihat bunga-bunga api. Indah tampaknya. Ya, walaupun koyak-koyak kantong negara dibuatnya. Habis anggaran daerah dibuatnya. Subhanallah. Ya, orang miskin nengok enaknya lah bunga api nih. Besok mati kelaparan. Subhanallah. Ya, bunga-bunga api yang dicampakkan oleh api neraka jahanam kal qasr, bagaikan istana-istana. Itu bunga apinya bagaikan istana. Bagaimana induk apinya? Subhanallah. Ya, melebur. Karena itu disebutkan dalam ya hadis-hadis yang sahih bagaimana dahsyatnya api neraka. Seolah-olah sebagian api itu memakan sebagian lainnya. Subhanallah. Bahkan lebih anehnya api neraka ini tak pernah puas. Dimasukkan kepada semua bahan-bahan neraka daripada jin dan manusia. Tetap dia berkata kepada Allah, hal min mazid, ya Allah, ada lagi tambahan? Biar ku habisi semua ini. Api neraka berkata demikian. Allah mengatakan dalam surat ya, surat apa namanya ini? Qaf. Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti. Ingatlah pada hari kami berkata kepada neraka jahanam, kau telah penuh. Dan Allah Maha tahu. Maka berkatalah neraka jahanam, hal min mazid, masih adakah tambahan ya Allah? Subhanallah. Tak pernah dia mau diam. Terus menerus bergejolak minta ditambah sampai dalam hadis yang sahih. Nabi mengatakan hatta yadha'ul jabbaru qadamah, sehingga Allah SWT meletakkan kakinya di atas api, di atas neraka jahanam. Seketika neraka jahanam pun berguncang dan dia berkata, qad, cukup ya Allah. Dia pun diam. Subhanallah. Ya, dan kita wajib beriman dengan semua hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu panasnya api neraka jahanam ini. Bahkan dikatakan dalam hadis-hadis yang sahih, yang paling ringan azab ahli neraka adalah seseorang yang hanya diberikan baginya 2 sendal dari api neraka. Itu yang paling ringan. Tak dibakar tubuhnya, tak dibakar wajahnya, hanya dikenakan baginya sandal yang harus dia pakai. Ketika dia pakai sandal tersebut, meleleh isi otaknya. Di bawah kaki tapi di atas meleleh. Subhanallah. Masak sampai ke atas, menunjukkan betapa panasnya api tersebut. Allahu Akbar. Dan dia mengira dialah yang paling dahsyat azabnya,
padahal dia yang paling ringan azabnya. Maka Allah Azza wa Jalla merintahkan kepada nabinya, mengatakan kepada mereka, dan katakan panas, tunggu nanti panasnya api neraka lebih dahsyat. Itu pula kita katakan kepada perempuan-perempuan Islam muslimah yang tak mau berjilbab. Panas berjilbab. Ya, tertutup, ini tertutup, leher tertutup, rambut tak kena matahari, tak kena angin, bau, macam-macam, panas. Katakan kepadanya, hei kau tahu panas neraka jahanam lebih dahsyat daripada panasnya dunia ini. Banyak orang berjilbab tak seperti kau. Ya, mereka tak mengeluh seperti engkau mengeluh. Subhanallah. Kau bilanglah panas, nanti neraka jahanam lebih panas. Andai kata kau mengetahuinya. Subhanallah. Bilang gitu kira-kira. Siap? Siap? Subhanallah. Maka Allah menutup ayat ini pada ayat ke-82. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falyadhaku qalilan. Boleh, silahkan mereka tertawa sekarang sebentar di dunia ini sebentar. Dan dunia ini tak akan pernah panjang. Tak ada umur orang munafik 1000 tahun. Tak ada. Tak ada umur orang-orang kafir 2000 tahun. Bahkan 100 tahun pun tak ada. Bahkan 100 tahun pun sudah payah mencarinya. Tak lama hidup di dunia ini. Sekarang tertawalah kalian, wahai orang-orang munafik, wahai ahli maksiat yang tak mau tobat, tertawalah kalian sekarang. Bentar lagi malam tahun baru, tertawalah kalian. Buatlah semua yang kamu buat, mau berzina, pacaran, berselingkuh. Buat semua. Ketawalah kalian sekarang, falyadhaku qalilan. Tunggu nanti hari akhirat. Apa kata Allah SWT? Falyadhaku qalilan. Biarlah mereka tertawa sejenak di dunia ini. Karena dunia tak lama. Wal yabku katsiran. Tapi hendaklah mereka sadar, mereka akan menangis panjang. Subhanallah, di alam barzakh sana, di negeri akhirat lebih panjang lagi, tangisan yang tak ada henti-hentinya. Di dunia mereka tertawa dengan maksiat mereka, tertawa dengan segala macam kezaliman mereka. Subhanallah. Lihatlah kalau antum lihat musuh-musuh Allah, ya, yang menyerang kaum muslimin, menghabisi kaum muslimin di mana-mana, di semua permukaan bumi ini. Allahu Akbar. Katakan kepada mereka, tertawalah kan sekarang sebentar, falyadhaku qalilan. Nanti akan rasakan apa yang akan lakukan. Subhanallah. Waliyabku katsiran, hendaklah mereka menangis yang banyak. Ya, jazaan bima kanu yaksibun. Itulah balasan dengan apa yang mereka buat. Subhanallah. Maka dalam dunia ini ikhwatul kiram rahimakumullah, kita dilarang banyak tertawa. Ya. Karena orang yang banyak tertawa dia lalai. Kita diperintahkan untuk banyak menangis. Menangisi nasib kita, diri kita yang tak jelas. Menangisi dosa-dosa kita yang bertambah. Menangisi umur yang semakin berkurang, maksiat semakin bertambah. Menangisi ambisi yang semakin dahsyat. Ambisi dunia yang semakin dahsyat sementara semakin dekat kepada akhirat. Tak pernah kita tangisi diri kita atas agama kita. Perkataan yang begitu baik yang dikatakan oleh Ibnu Muflih Al-Hambali dalam kitabnya Al-Adab Syar'iyyah. Aku aneh melihat zaman ini. Orang-orang meratapi dunia mereka yang hilang. Setiap hari pembicaraan mereka tentang naiknya harga, naiknya sembako. Tiap hari bicara mereka tentang kezaliman penguasa. Ya, tiap hari mereka meratapi orang-orang mereka yang pergi, yang tewas, yang meninggal. Mereka meratapi korban jiwa yang dimakan dengan bencana alam. Mereka meratapi kampung-kampung. Mereka meratapi negeri-negeri yang habis dilanda berbagai macam bencana alam. Tak ada yang meratapi agamanya yang hilang. Tak ada yang meratapi ketika masjid-masjid jauh daripada kaum muslimin. Tak ada yang meratapi dan menangis. Ya, tak ada yang meratapi dirinya yang begitu jauh daripada apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak meratapi dirinya malas salat berjamaah, tak meratapi dirinya malas pergi mengaji, tak meratapi dirinya malas mengerjakan ketaatan, tak pernah meratapi dirinya dengan segala macam kemaksiatan dan dosa-dosanya. Subhanallah. Ya. Mereka tak pernah meratapi hilangnya masa mereka yang begitu penting dalam kesia-siaan. Mereka tak meratap. Hilang handphone mereka nangis, kejang-kejang, jengking-jengking, datang ke dukun. Hilang waktu mereka berakhir. Tak pernah mereka ratapi. Apa kata Ibnu Muflih? Itu perkataannya,
Aku taklah melihat kecuali karena mereka tak peduli kepada agama. Tak ada yang peduli dengan agama, tak ada yang peduli dengan bid'ah yang tersebar di mana-mana, tak ada yang peduli dengan kesyirikan merajalela yang mereka sibukkan. Kezaliman penguasa, sembako yang naik, bensin yang naik, bahan bakar yang naik. Yang mereka bicarakan adalah semakin pahit hidup ini, semakin merosot ekonomi, semakin sempit kehidupan. Itu yang mereka bicarakan. Masjid ditinggalkan, tak ada yang meratapi. Subhanallah. Bid'ah yang tersebar, tak ada yang meratapi. Kesyirikan merajalela, tak ada meratapi. Ini semua karena mereka tak peduli dengan agama. Karena begitu besar di mata kita, di mata mereka dunia. Ini yang beliau katakan rahimahullah, sungguh sesuai dengan zaman ini. Itu pada zaman beliau. Kalau dia hidup zaman ini, tentu lebih dahsyat daripada apa yang beliau katakan. Subhanallah. Orang tak peduli dengan agama. Yang orang pedulikan adalah dunia. Ramai-ramai berbondong-bondong demo untuk dunia mereka, untuk perut mereka. Subhanallah. Tak ada yang peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman penguasa. Kezaliman mereka terhadap Allah, tak ada yang peduli. Hak Allah yang dikebiri, tak ada yang peduli. Tak ada yang risau. Kuburan-kuburan yang disembah, tak ada yang risau. Jimat-jimat tersebar, dukun-dukun, sewa hotel-hotel, tak ada yang peduli. Subhanallah. Ini karena apa tadi? Orang tak peduli dengan agama mereka. Karena besarnya dunia di mata mereka. Allahu tabaraka wa ta'ala alam. Kita padakan sambil di sini ikhwatul kiram kajian kita, insyaallah besok kita lanjutkan kajian kita kajian subuh dan malamnya insyaallah tabaraka wa ta'ala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.